Karena apa Bapak Ibu? Kerendahan hati. Mereka masih memiliki kerendahan hati. Itu hanya 1-2 orang saja Bapak Ibu. 1-2 orang saja. Itu saja yang mempelai ingin katakan ya. Jangan jauh-jauh, aku saya mengakui kok Bu Fek. Iya, kalau orang yang tahu saya itu bekerja di alam roh, dunia nyata, tahu Bapak Ibu, saya itu siapa. Tapi saya katakan saya hanyalah manusia yang terhina dan tersolimi dan amat rendah di mata manusia. Jadi saya katakan, kenanglah aku. Apabila suatu saat nanti kita akan berpisah, kenanglah aku yang pernah hidup, yang pernah ada sebagai sahabat, yang pernah sama-sama melayani Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Sedih ya, sedih secara manusia. Tetapi secara roh, saya menantikan, saya sangat menantikan akan perubahan tubuh supranatural ini. Perubahan tubuh ke alam lain. Saya sangat menantikannya Bapak Ibu. Dan saya tidak sabar untuk menunggu apabila waktu itu tiba. Saya tidak sabar. Kalau sampai terjadi Bapak Ibu agak lama, sekitar 1 bulan lebih, ataukah biasanya akan dilihat Bapak Ibu. Kalau terjadi agak lama 1 bulan kah, itu berarti Bapak Yahweh itu sangat sayang kepada mereka ini yang pakai tanda ini. Itu berarti ada pertambahan hari Bapak Ibu, 90 hari. 90 hari untuk mereka ya. Ada pertambahan waktu 90 hari. Membuka pintu rahmat anugerah itu ada ketambahan waktu 90 hari. Itu bisa menunda perubahan tubuh ke tubuh supranatural. Jadi ada pertambahan waktu ya, 90 hari. Jadi seperti itu. Kenanglah aku di dalam mimpimu. Jadi akan terjadi perpisahan itu sangat menyedihkan Bapak Ibu. Baik suami istri, anak-anak, semuanya. Jadi seperti itu. Jadi mempelai itu hanya menyanyi, kenanglah aku sebagai temanmu atau sebagai kekasihmu yang pernah hidup di dunia ini. Casing, secara casing saja. Secara casing ya. Dan mempelai tidak mengharap banyak untuk dunia ini. Hanya kenanglah aku sebagai sahabatmu saja. Sahabat yang pernah ada, yang menjadi bahan cacian, makian, yang menjadi bahan hinaan. Jadi kenanglah aku. Itu saja. Karena perpisahan ini tidak lama Bapak Ibu. Tidak lama akan terjadi ya, tidak lama. Secara tiba-tiba. Dan ditanya kepada mempelai di dalam roh, apakah kalau malam ini engkau terjadi perubahan tubuh supranatural, mempelai itu siap saja. Kapan saja mempelai itu siap ya. Siap. Siap Bapak Ibu. Karena mempelai itu bahagia sekali di alam roh. Mempelai itu tidak ada ikatan apa-apa dengan dunia nyata ini sebenarnya. Karena mempelai itu sangat bahagia, sangat sukacita itu di alam roh. Ya, kalau di dunia nyata ini hanya air mata saja. Yang didapat itu hanya air mata ya. Jadi hanya itu saja. Lagunya itu, kalian dengar itu, kenanglah aku. Sebagai sahabatmu yang pernah ada, kenanglah aku. Sebagai kekasihmu yang pernah ada secara casing. Karena tidak ada pertemuan hati, tidak ada. Karena mempelai ini kan dari dunia ilahi. Jadi tidak ada. Dunia manusia itu tidak bisa mencintai dia sungguh-sungguh. Yang ada itu pengkhianatan. Yang ada itu pengkhianatan Bapak Ibu. Makanya mempelai itu menderita. Menderita dari kecil, remaja, pemuda, sampai dia menikah menderita terus. Karena dunia roh daripada dunia ilahi ini kan menolak casingnya Bapak Ibu, rohnya. Casingnya mereka terima kan, casingnya mereka terima, terpesona, tapi rohnya mereka tolak. Hanya mempelai bilang, kenanglah aku. Itu saja. Kan ditanya mempelai beberapa kali, kalau malam ini terjadi perpisahan dengan dunia, apakah kamu sudah siap? Mempelai siap. Besok siap, terserah. Mempelai bilang, Bapak Yahweh, semuanya itu tergantung dari Bapak Yahweh. Apa yang Bapak Yahweh anggap sebagai baik untuk di mata Bapak Yahweh, itulah yang akan terjadi kepada saya. Saya siapa? Saya hanya hamba. Hamba yang taat,
hamba yang mau menuruti, turut, taat, dan setia. Itu saja, tidak usah banyak bantah. Dan mempelai itu hanya bilang yang penting masuk surga. Ya. Yang penting mempelai masuk surga. Yuk menangis menangis, menangis menangis saja ini, menangis terus supaya banjir, banjir dunia supaya bersih tuh dunia. Jadi dalam beberapa saat ini mempelai banyak sekali di pertanyaan ulang-ulang itu, sudah siap kau mempelai untuk berpisah dengan anak-anakmu, dengan suamimu secara casing dunia? Sudah. Mempelai jawab sudah siap. Mau ini jam, ini hari, ini malam, siap. Jadi seperti itu ya. Untuk itu kita harus berjaga-jaga, berwaspada. Apabila saat itu kan hitungannya detik, tidak sampai menit Bapak Ibu, detik. Perubahan tubuh itu detik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Yahweh, di dalam pandangan Bapak Yahweh, saya ini terancam, itu Bapak Ibu, nyawa saya ini terancam, dan apa itu terjadi Bapak Ibu dalam seketika ya. Tidak, soalnya saya ini kan biasa menangis Bapak Ibu. Ya biasalah, ada manja kan begitu. Kayak pengen saudara Tia, saya jadi tukang penjual tisu aja Bu Frey. Ya, yang penting masuk surga. Jadi penjual tisu untuk apa? Balap-balap air mata. Kalau sudah di surga, sudah ada air mata, sudah ada mempelai mau menangis. Kalau di dunia lain tuh mempelai tidak menangis, senang sekali, bahagia. Kalau di dunia nyata ini saja mempelai meneteskan air mata, kan rasa kasihan juga mempelai ini, walaupun mempelai kata-kata agak kasar, karena doang ini sudah lewat-lewat kan bahina mempelai itu kan tak lewat-lewat. Jadi kadang-kadang emosinya mempelai naik turun sama ini 66 ini, padahal di hatinya mempelai ini sayang loh sama mereka, karena teman-temannya, saudara-saudaranya, semuanya ndak ada yang semuanya pakai pakai cap 666. Kalau ndak pakai cap 66, beli surat wasiat dari 666 supaya bisa senang-senang, ambil tipis-tipis. Kesenangan dunia ambil tipis-tipis. Dorang bilang. Ya, dorang bilang pakai jurus lurus seperti merpati, cerdik seperti ular, lurus seperti merpati. Dorang tidak tahu mempelai di alam roh itu kamu bukan mempelai yang murni loh. Nanti DP terakhir, DP ending, diuji lagi dorang tuh, sama suruh masih pakai surat wasiat. Kalau di alam roh itu surat maksiat, di alam dunia nyata DP nama surat wasiat dari 66. Tapi kalau di alam roh itu DP nama surat maksiat. Surat maksiat artinya apa? Surat Anda bekerja sama dengan Lucifer untuk menikmati kenikmatan dunia. Jadi suratnya surat maksiat ya. Di alam dunia nyata orang bilang surat untuk pembebasan, bisa menikmati alam roh. Jadi seperti itu ya. Jadi mempelai sudah beberapa kali ditanya seperti itu, siap untuk mengadakan perpisahan dengan dunia, siap. Kapan saja itu tergantung dari Bapak Yahweh kan, karena waktu ini dipegang oleh Bapak Yahweh. Kan bagi mempelai tidak ada mempelai tahu, iblis pun tidak ada tahu. Itu waktu itu Bapak Ibu dipegang Bapak Yahweh, itu rahasia, sangat rahasia. Jadi terserah mau kapan Bapak Yahweh langsung habis waktu peralihan ke tubuh supranatural sudah terjadi Bapak Ibu langsung. Adapun kalau mempelai tampil itu kan sudah dengan muka yang lain. Anda itu kan kenal, oh channel hidup bersaksi. Mempelai ini tuh kalau so live muka yang lain sudah, so dia itu. so dia. Dunia nyata itu kan ya, so dia, so lain nih mukanya. Nah, berarti mempelai so hilang dari mata pandangan dunia, masuk ke dunia lain. Nah, disitulah mempelai akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Face to face. Nah, itu face to face toh, enggak raba-raba lagi. Ini Tuhan kah siapa ini? Tuhan kah siapa? Kan di dunia roh itu kan uji-uji terus toh. Ini Tuhan atau Lucifer? Nah, casingnya di depan kelihatan Tuhan, tapi ada ekornya. Nah, itu kan aneh. Nah, itu berarti Lucifer dong. Dia menyamar seperti malaikat terang. Totonya setan. Gitu ya, sudah ya.
Boleh mau istirahat, jam berapa ini? 11:30. Jadi iya, yang lain gimana Bu? Jadi tubuh supra juga Nggak semua jadi tubuh supra, kan mempelai so bilang toh ada 5 pasang wanita, 5 pasang pria. Nah jadilah Anda pria yang super, wanita yang super. Pakai DNA ilahi itu ada 5 pasang pria, 5 pasang wanita. Itu yang kategori untuk berkembang biak di kerajaan 1000 tahun. Kalian tuh enggak ada bekerja di sana, pokoknya kerjanya bikin anak. Sadap toh? Sadap enggak? Kerjanya bikin anak untuk memenuhi kerajaan 1000 tahun. Nanti di akhir kerajaan 1000 tahun, iblis akan dilepaskan lagi seketika waktu lamanya, sama dengan sekarang akhir zaman toh. Kerajaan 1000 tahun itu nanti akan berakhir lagi setelah 1000 tahun. Iblis akan dilepaskan. Nah, dia cobai lagi manusia dengan yang canggih-canggih, yang bagaimana, terserah. Iblis itu pakai taktik sendiri toh untuk menguji iman anak-anak yang masih terdiri dari darah dan daging ini. Nah, kan malaikat-malaikat itu kan akan kawin tuh dengan anak-anak manusia toh. Kalau orang kawin memiliki DNA binatang, orang akan menghasilkan Nepilim, setan, turunan setan. Kalau mereka kawin dengan anak-anak manusia yang memiliki DNA murni, itu akan menghasilkan manusia-manusia yang hebat, yang luar biasa. Malaikat loh. Ini mempelai itu bicara tentang malaikat ya, yang semua nyamar jadi manusia. Banyak kan mereka turun itu kan sekarang semua nyamar jadi manusia kan, untuk mendirikan kerajaan Bapak Yahweh 1000 tahun di bumi. Kan banyak itu anak-anak bumi, anak-anak dunia ini kan yang pakai tanda 66 itu kan mempesona hati itu. Seksi, montok, putih. Nah, itu kan mereka akan menggoda itu malaikat-malaikat Tuhan yang sementara bertugas. Jatuh tidak mereka? Jatuh tidak? Itu malaikat-malaikat Tuhan itu kan sudah kasih wanti-wanti, kamu jangan begini, kamu jangan begini. Nah, makanya setiap zaman itu kan ada malaikat itu jatuh. Karena kawin dengan setan-setan putar yang so pakai DNA binatang, kawin menghasilkan Nepilim, manusia-manusia raksasa yang aneh-aneh, manusia yang setengah binatang. Itu DP hasil DP turunan itu. Kayak gitu. Tapi kalau anak-anak manusia itu kawin dengan malaikat, itu hasilnya raksasa ya, raksasa. Jadi akan di 1000 tahun itu di kota Smart City itu akan terjadi tuh. Kalau ada pernikahan malaikat itu dia jatuh kan dengan cewek cantik. Kan benih ilahi malaikat ini kan beda dengan benih manusia biasa, beda. Ya. Misalkan contoh, Mempacu mau kasih contoh ini ya. Yang kita kenal itu kan malaikat Mikael. Ini contoh ya, malaikat Mikael itu kuat imannya, dia taat. Ini cuma mau kasih contoh. Misalnya malaikat Mikael ini tergoda dengan cewek duniawi yang so pakai tanda 66. Sementara dia ini kan malaikat kuat. Dia kawin Bapak Ibu, dia kawin dengan yang sudah memiliki darah Lucifer. Cairan itu pernikahan percampuran kan antara malaikat Tuhan dengan anak-anak yang elok, cantik, mempesona hati. Anak-anak duniawi yang sudah minum jus naga, jus cairan Lucifer itu akan menghasilkan keturunan raksasa-raksasa di bumi. Nanti itu akan jadi penelitian nanti kan di zaman orang 1000 tahun, di zaman dunia kan akan jadi penelitian nanti kan, berkembang kan ini zaman ini kan berkembang. Itu namanya malaikat jatuh. Tuh, mengerti sampai sini? Perjanjian lama kan? So ada itu di dalam perjanjian lama, tapi manusia itu menafsirkannya karena dorang jangkauan dunia roh, alam roh ini enggak terbuka nih, hikmat ilahi ini enggak terbuka, makanya dunia manusia logika ini menafsirkannya dengan sampai 5-10 tafsiran muncul untuk dipecahkan secara logika. Picak otak Bapak Ibu. Picak otak berpikir. Tafsiran 1, apa ini? Merujuk kemana? Tafsiran 2, merujuk kemana? Ayat firman Tuhannya, pendukungnya. Cari itu, cari sampai botak. Sampai bengkok logika cari. Coba, itu sekolah teologi ya. Cari Bapak Ibu dengan penafsiran. Setengah mati Bapak Ibu, sekolah teologi itu setengah mati. Pakai bahasa Yunani, pakai bahasa Ibrani, bengkok mempelai pikiran. Dipenuhi dengan penafsiran. Mainnya logika, pusing sendiri Bapak Ibu. Pusing sendiri. Coba mempelai, langsung bertanya langsung kepada Bapak Yahweh, minta hikmat Tuhan. Dibuka gampang. Oh ini. Malaikat itu kalau setiap zaman mau tutup saman, turun. Dari surga turun ke bumi. Ambil tubuh manusia, rupa manusia.
Mengapa mereka jatuh? Karena menikah dengan manusia-manusia yang so jatuh. Pakai darah DNA Lucifer. Zaman dahulu itu kan banyak manusia yang jatuh kan? Banyak manusia yang jatuh. Jadi malaikat itu kawin dengan manusia yang sudah jatuh, yang sudah dijamah Lucifer, jadilah Nephilim. Keturunannya raksasa, aneh-aneh. Sampai sini paham? Paham tidak? Paham toh? Jadi kalau ada roh ilahi, gampang kita bukanya. Tidak batafsir 1, 2, 3, 4, 5 sampai bengko logika, batafsir 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, dipecahkan, ambil ayat pendukung firman Tuhan, bengko logika. Coba pakai hikmat Tuhan. Materai ilahi dibuka satu-satu Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Nanti di kerajaan 1000 tahun seperti itu juga. Iblis dilepaskan sedikit waktu lagi untuk menguji nih. Menguji apa? Manusia-manusia yang terdiri dari darah dan daging. Lama loh itu sayang, 1000 tahun. Mengerti tidak? Ngerti ya? Kalau sengerti, mari jo kita tidur. Bobo yang manis. Ya, dibuka satu-satu ya supaya paham. Paham nih. Jadi seperti itu. Ini pembukaan rahasia roh. Jadi Anda yang masih mengharapkan Tuhan Yesus datang di awan-awan, ya, dalam bentuk roh, silakan, itu pilihan Anda. Ya. Anda yang mengharapkan Wahyu 12 itu dalam bentuk gereja, saya sudah jelaskan, gereja sekarang tidak dipakai. Gereja sekarang welcome sama tanda antikris. Mereka tidak sama sekali bisa menerima hal tersebut. Dan mempelailah yang mengalah. Sudah, kalau itu memang cara kita, memang pandangan kita itu beda. Perempuan itu secara harafiah ada melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu akan dibawa ke hadirat Tuhan. Itulah terjadi perubahan tubuh supranatural, hilang Bapak Ibu, alias apa? Diungsikan. Ya. Kalau pemisahan sudah terjadi, pemisahan kambing dengan domba sudah terjadi, tanda 66 dengan 77 itu tanda salib, tanda ilahi itu kan sudah terjadi. Makanya pada pesta itu sudah terjadi semua. Pemisahan kambing domba sudah terjadi, pernikahan anak domba sudah terjadi. Pernikahan anak domba di awan-awan itu kan roh, pernikahan roh. Pernikahan antara Tuhan sendiri dengan gerejanya. Siapa gerejanya? Kita, tubuh kita, bait ilahi kita. Bukan gedung gerejanya. Banyak gereja, banyak anggota-anggotanya, bukan. Yang Tuhan itu mau menikah Bapak Ibu dengan orang-orang yang sudah bergerak di dalam roh dan dimensi. Bukan bergeraknya di dunia fisik. Sekarang ini kan banyak manusia ini kan beribadah itu hanya kasih tunjuk muka saja. Kalau saya ini ada beribadah loh. Saya ini anak Tuhan loh. Tapi doyan buat dosa. Doyan najis, doyan papan dusta, panipu, penjahat semua. Coba yang lagi viral sekarang, bukan bikin malu nama Tuhan. Anak Tuhan yang sejati itu tidak mempermalukan nama Tuhan, sayang. Ya sayang, anak Tuhan yang sejati itu perbuatannya, kelakuannya, pelaku firman Tuhan itu memuliakan nama Tuhan. Kalau mempermalukan nama Tuhan, aduh kasihan, itu setan pe anak, ngana setan pe anak. Bukan anak Tuhan, anak hantu. Coba Anda lihat ini yang sekarang lagi viral. Mau orang mengaku anak Tuhan ada di gereja, bukan anak Tuhan tuh, Tuhan tuh. Tuhan dengan hantu beda tipis toh. Tuhan bukan anak Tuhan, kau anak hantu. Orang yang mempermalukan nama Tuhan dengan kehidupannya, dengan buah-buah kehidupan, itu anak hantu, setan. Menerima tanda antikris itu anak setan. Agen selesnya Lucifer tanpa mereka sadari. Dengar ini, kecuali mereka bayar harga martir sayang, baru di situ baku impas. Terus orang-orang yang memuliakan nama Tuhan dengan perilaku hidupnya, dengan buah-buah yang baik, dengan memberkati orang lain, menjadi garam terang dunia, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan disanjung tinggi. Terus dengan mengatakan siapakah saya? Saya hanyalah seorang hamba. Saya hanyalah seorang hamba, siapa saya? Itu saya mempelai. Tidak usah lihat saya
yang engkau lihat itu jalan yang lurus itu siapa? Isa anak Maryam. Mau dorang bikin versi cerita Isa anak Maryam itu mau lahir di pohon apa kek, di pohon apa, itu versinya setan juga, cuma bakas kasih putar cerita. Yang pasti Isa anak Maryam itu sudah dialah juru selamat dunia, Isa Al-Masih, namanya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa Yahweh, firman itu sendiri ya. Jadi mau putar balik cerita itu cuma setan-setan putar saja yang kasih selip-selip cerita-cerita. Itu sama semua, sama. Jadi seperti itu ya, mempelai bisa kasih katakan seperti ini, pembukaan roh dari dimensi roh. Jadi pengajaran mempelai itu dimensi roh ya, dimensi yang paling tinggi, roh dan kebenaran. Orang susah loh tembus di roh dan kebenaran, ini susah, karena bayar harga mati hidup, nyawa, harta semua terbang, ego diri, tidak ada apa-apa. Sampai di sana, aku lahir dengan telanjang, aku pulang dengan telanjang, terpuji-pujilah nama Tuhan. Nah gitu. Terus jangan sombong, jangan angkuh hati ya, jangan. Tidak usah kalian lihat saya, yang kalian lihat itu Tuhan Yesus. Firman yang hidup ya. Diberkatilah engkau yang datang di dalam nama Tuhan, diberkatilah engkau. Dimuliakanlah nama Bapa Yahwehku yang di surga. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang bisu bisa mendengar. Oh, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar. Ya, bagaimana bisa orang tuli, orang buta dapat menuntun orang bisu, dan orang tuli bisa menuntun, bisa mendengar suara Tuhan. Orang buta bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tidak akan bisa kan? Kecuali selubung di mata mereka dibuka. Pakai kerendahan hati. Pakai kekudusan, kebenaran hidup, bertobat sungguh-sungguh. Baru mereka ada di dalam dimensi roh dan kebenaran itu. Bayar harga. Diberkatilah engkau di ladangmu, dimanapun engkau berada, keluar pintu masuk rumahmu, diberkati oleh Bapa Yahwehku. Semuanya diberkati oleh Bapa Surgawi. Yang buta melihat, yang lumpuh bisa berjalan, dan yang bisu bisa berbicara. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasia Elohim. Diberkatilah orang-orang anak-anak Tuhan di belahan dunia manapun yang memberkati bintang-bintang Bapa Yahweh, anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut mempelai Tuhan yang sudah menaruh nomor rekeningnya di sini, catat nomor rekeningnya, diberkatilah. Diusahakan pengikut mempelai dikirimlah kepada mereka ya. Semua pengikut mempelai yang sudah tembus nomor rekening di sini, mempelai ucapkan terima kasih banyak Tuhan Bapa Yahwehku yang akan memberkati setiap anak-anak Tuhan di belahan dunia manapun yang telah mengirimkan uang-uang, mamon-mamon kepada pengikut-pengikut mempelai ya, berapapun jumlahnya. Tuhan Yesus Bapa Yahweh yang akan membalas setiap kebaikan-kebaikan hati Bapa Yahweh yang sudah memberkati anak-anak Tuhan, yang sudah menulis nomor rekeningnya di live chat ataupun di kolom komentarnya mempelai. Mempelai sudah tidak bisa tanggapi setiap komen-komen yang ada di YouTube karena so pusing mempelai. Mempelai lagi fokus untuk mengurus diri mempelai. Karena apa? Sudah sakit-sakit ini perut Bapak Ibu, mules terus. Jadi seperti itu, mempelai minta maaf karena tidak bisa taruh-taruh stiker atau balas-balas lagi komen-komen Anda. Mempelai setiap baca Bapak Ibu komen-komen Anda di bawah, baru mempelai buka, oh iya sudah selesai. Mempelai lebih fokus ke bayi dalam kandungan ini Bapak Ibu ya, karena mempelai sangat sayang dan mencintai kedua bayi ini melebihi daripada nyawa mempelai sendiri. Jadi seperti itu ya, kiranya kekurangan segala apapun yang mempelai, kalau mempelai marah-marah, mempelai minta maaf, itu semua untuk kebaikan kita. Kita meninggalkan dosa kita, memperbaharui karakter kita supaya kita dekat dengan Tuhan. Itu saja ya, untuk kebaikan kita semua Bapak Ibu. Ya, itu saja. Karena mempelai sangat sayang kalian. Tuhan Yesus Kristus sangat sayang mencintai kalian semuanya ya, supaya bisa masuk surga, bisa lihat surga. Gitu. Gitu aja. Ya. Salam istirahat, semoga mimpi indah. Mimpi yang indah ya Bapak Ibu saudaraku yang kekasih Tuhan. Jangan lupa berdoa. Selamat malam. Tuhan Bapa Yahwehku memberkati kita sekalian. Mempelai mau makan dulu baru mempelai mau tidur.
Karena mempelai belum makan malam, jam kurang kaget lapar mempelai, sakit puru lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi mempelai mau smokol dulu, mau smokol. Jadi waktu di alam roh ini so pagi, mempelai mau istirahat dulu ya. Tetap semangat kita, tetap berjaga-jaga sayang di dalam roh dan kebenaran. Jangan fokus di dunia nyata, tetapi fokuslah di dunia rohmu karena persiapan pergantian tubuh tidak lama lagi. Karena mempelai sudah pertanyaan berapa kali, so siapkah, so siapkah, so siapkah, so siap. Mempelai jawab, siap, siap sayang. Kalau so siap, kalau so siap, siap, siap sayang. Jadi siap ya, so paham sampai sini. Nah, kalau so paham tidur mimpi yang indah. Tiba-tiba pergantian roh selesai, habis, memang sudah habis. Apalagi mempelai tugas so selesai itu, semua sudah terbongkar. Mempelai mau cerita lagi tambah banyak tuh, habis kuota bapak ibu anak-anak Tuhan habis. Shalom, shalom Elohim, dimanapun kita berada saat ini. Mempelai ucapkan salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena sungguhlah senang orang yang bersukacita, berbahagia di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Terpuji-pujilah namanya di tempatnya yang maha kudus. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Shalom, shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom Pak Budi Yulianto. Siau-siau, sian-siau. Mikael kecil, Angelia Amerika. Shalom bagi kita sekalian, semuanya dimanapun kita berada. Shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Hidup untuk melayani. Shalom. Ya, damai dan sukacita, bahagia ada di dalam hati kita sekalian. Sesuai dengan judul pada saat ini, mempelai berikan judul tinggalkan masa lalu Anda, masa lalu saya, dan hadapi masa sekarang dan masa yang akan datang. Haleluya. Jadi terpuji-pujilah nama Tuhan dimanapun kita berada saat ini Bapak Ibu. Dimanapun ku berada, Tuhan sertai dan pimpin jiwaku. Peganglah tanganku Tuhan, dan janganlah Engkau lepaskan. Kami tinggi, ku merindu. Angkatku. Shalom. Lumayan, so mulai banyak ini penonton ini. Mempelai mau kumpul dulu, kasih banyak. Haleluya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku.
jangan jalan terus. 42 orang. Haleluya. 42 orang yang menonton. Haleluya. 42 orang yang menonton ya guys. Baik dunia lain, dunia alam nyata, baru 42 orang. Haleluya. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Lagu baru? Bukan, lagu lama ini. Oh, enggak, Francisco Vitus. Lagu lama ini dari zaman tete nenek moyang kita. Soal ini lagu ngana lahir tahun berapa? Apa ngana termasuk cucunya Oma? Atau termasuk buyutnya Oma? So lama ini lagu ya. Lama sayang ya. So dari tahun bahula. Dari tahun tempo dulu guys ya. Ulang, mempelai menyanyi ulang lagi ya. Ngana cucunya Oma atau cicitnya Oma atau buyutnya Oma ini yang bertanya. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi dan di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau
kau hampiri, jangan jalan terus. Haleluya, terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapa Yahweh, Bapa Yesus, Hamasi Elohim. Shalom, malaikat Mikael yang terkuat, malaikat kekasih Tuhan yang hebat, dahsyat, luar biasa. Shalom Elohim buat mempelai Bapa Yahweh yang cantik dan mempesona di hatinya Bapa Yahweh. Dan shalom Elohim buat semua apa ini? Soalnya solari ke atas DP pesan. Cepat sekali. Buat semua saksi-saksi Bapa Yahweh, malaikat Mikael tidak menyapa satu persatu, tapi semuanya, haleluya. Malaikat Mikael menyapa semuanya, anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini. Shalom Elohim, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom Bu Jesi yang cantik, malaikat Gabriel ya. Ada malaikat Gabriel sini. Jadi malaikat Gabriel dengan malaikat Mikael berteman. Yang selalu mempelai lihat itu mereka berdua. Ya kalau muncul itu sosoknya itu besar Bapak Ibu ya. Kalau tubuh roh malaikatnya besar. Sayapnya pun besar. Mukanya sama. Jadi mukanya itu sama Bapak Ibu. Mau tidak bilang cantik, ganteng, elok, mempesona, merah-merah pipinya. Itu bentuknya malaikat ya. Mukanya di sana itu sama. Semuanya sama. Jadi karena mempelai lihat ini malaikat Mikael dengan malaikat Gabriel sama mukanya Bapak Ibu. Nggak ada bedanya. Sama kembar. Bagaikan pinang di bola dua. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, 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 haleluya. Ini maaf banyak Bapak Ibu, soalnya mempelai tenggorokan ini luka. Habis live tadi malam luka Bapak Ibu, mempelai tenggorokan. Kan mempelai rasa seperti dicekik, mempelai leher. Dia kamar sampai sekarang luka Bapak Ibu. Kalau pergi dokter ini diperiksa luka semua ini dari ujung sini sampai ujung sini. Jadi mempelai suara agak serak-serak basah ya. Agak ya Bapak Ibu. Tapi mempelai itu mempelai yakin Tuhan akan mampukan mempelai berbicara. Sakit minta ampun Bapak Ibu. Mempelai so minum itu